Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Hilmi Fatullah dan Hilmi Alasya. Oke, jadi kita masih berlanjut untuk konten tanya jawabnya ya. Karena alhamdulillah respon dari kalian semua, respon dari teman-teman semua, alhamdulillah baik ya. Di setiap video masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan ya, atau yang kalian ketik di kolom komentar. Jadi semoga aja dengan konten seperti ini bisa membantu ya, bisa membantu untuk kita semua. Dan jangan lupa kita tetap menolak murah dan menolak punah. Masa. Oke, kita langsung masuk ke YouTube Studio dan kita cari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Oke, yang misalkan yang tidak saya jawab mohon maaf ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di sini dari Erik Ningrat 3734. Salam kenal Mas, saya punya pulsar 220 beli tahun 2012. Pas posisi kunci kontak on, speedonya blank. Oh ya. Tombol start saya pencet cuma bunyi cek sekali. Itu setelah itu ndak bunyi lagi. Saya bawa aki ke tukang cas aki, kata mereka akinya masih bagus. Ya. Pas saya pasang lagi akinya ke motor, speedonya malah hidup dan motornya hidup. Loh, bagus dong. Kira-kira apa masalahnya? Saya takutnya pas perjalanan jauh, kumat lagi masalahnya. Kata orang bengkel yang spesialis pulsar, masalahnya di sekringnya agak kotor. Mungkin perlu dilepas dan pasang kembali. Terima kasih. Jadi seperti ini. Konten seperti ini sudah pernah saya bikin ya. Sudah pernah saya bikin di video ini. Nah, jadi silakan dilihat. Nah, jadi siapa tahu masalahnya sama seperti itu, tapi apabila tidak ya benar kata mas mekaniknya, spesialis pulsarnya ya, sikringnya memang biasanya yang pertama bisa longgar ya, rumah sikring apalagi yang sudah diganti menggunakan sikring model kotak ya, model seperti ini, karena bawaan si pulsar itu seperti ini ya, model tabung atau kapsul seperti ini. Nah, kalau yang sudah diganti menggunakan yang kotak atau yang soket, biasanya itu longgar di rumah soketnya. Jadi, rumah soketnya kalian cabut, ya, yang kuningannya itu nanti kalian cabut, kalian ambil dan kalian jepit lagi aja. Kalian jepit atau bisa dicongkel dari atas. Nanti biar dia kan pas nempel sama spring dia bisa kuat gitu ya. Jadi nggak bisa goyang. Seperti itu. Kemudian juga di bagian plus dan min aki itu jangan sampai longgar untuk bautnya, dan juga bisa karena karatan atau mungkin berjamur ya, seperti yang di video itu. Pokoknya tinggal dicek aja. Jadi sikringnya dicabut ya, dilepas, kalian bersihin aja, atau misalnya kurang kenceng ya tinggal kalian kencengin. Ya udah gitu aja, nggak ada masalah yang lain. Jangan buru-buru ganti aki ya. Jadi ya seperti itu aja, sangat mudah dan simple. Tapi tonton dulu video ini ya, siapa tahu penyakitnya sama dan caranya juga seperti ini sama ya. Atau nanti linknya saya taruh di deskripsi kalau ingat. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Dede Setiawan 7735. Ini yang kemarin ya, yang dari Sampit. Thank you Bang Hilmi sudah jawab pertanyaan saya. Salam 1 2 dan 3 busi. Oke. Salam kembali. By the way, apa BTW ngomong-ngomong, Bang Hilmi posisi di mana Bang? Kalau dekat dari Sampit biar kita bisa main-main ke sana. Ya, posisi saya sekarang ada di langsung ke WA aja ya. Ke WA aja yang jelas di kilometer 107 Desa Rungoraya ya. Nah, nanti itu masih masuk lagi ke sini karena saya di kebun sawit ya. Saya di kebun sawit. Nah, untuk lebih jelasnya atau biar lebih lengkap lagi, lanjut ke WhatsApp aja, di deskripsi ada link grupnya, tinggal masuk ke grup aja, nanti kita sharing-sharing di sana boleh. Tapi jangan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan soal pulsar, sebisa mungkin jangan ngechat secara pribadi ke nomor saya ya, soalnya jarang banget saya balas karena numpuk mas, saya bingung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan atau ke komentar berikutnya. Dari YYA Channel. Mantep Bang Hilmi, bajaiku normal kembali dan tenaga makin jos.
Ternyata bener bang, cuma gara gear setnya. Makasih udah diangkat jadi video dan makasih banyak penjelasannya bang. Memang beda kualitas dan pengetahuannya bang Hilmi ini. Oh ini berarti mungkin yang apa? Yang kemarin tuh ya yang nggak habis ganti kampas kopling katanya ya. Tapi motornya loyo mungkin. Nah videonya di sini. Nah atau komentarnya seperti ini juga nih. Nah ya kalau nggak salah sih. Ngomong-ngomong BTW susah pokoknya BTW aja ya biar gampang. BTW aku yang komen kemarin bang yang udah ganti plat, oh ya bener kan, yang udah ganti plat kopling dan udah porting tapi tenaga nggak adaan padahal udah kedua bengkel. Sekali lagi terima kasih bang. Oke, terima aku di WA grupnya bang, ada sesuatu yang mau aku omongin ke abang. Waduh bahaya gitu. Oke nanti saya cek di WhatsApp grup. Nah, nanti saya terimalah ya. Ya silakan yang mau masuk silakan, nggak apa-apa. Buat rame-rame aja atau mau sharing-sharing di situ bisa boleh. Jadi permasalahan ini ya alhamdulillah alamin ya, masnya sudah mengonfirmasi bahwasanya ternyata memang hanya karena gear set. Nah yang buat yang penasaran yang belum tahu videonya silakan tonton aja video ini ya, ditonton aja biar tahu permasalahan awalnya seperti apa ya. Jadi intinya segala sesuatu baik itu mekanik ataupun kita sebagai pengguna, ketika kita masuk ke bengkel ya sebisa mungkin kita menjelaskan apa yang kita rasakan sebagai konsumen, dan sebagai mekanik harus menjelaskan apa aja kekurangan dan kelebihan ketika kita tidak mengganti partnya menggunakan part original ya gitu ya. Jadi biar nggak ada kebingungan kayak kemarin ini masnya katanya udah mau putus asa ya, kalau nggak salah udah mau putus asa sampai mau beli mesin satu gelundung ya. Nah, dan juga udah di porting juga masih sama, dan ternyata cuman gara-gara gear setnya yang tidak sesuai. Dari Garaka ZKG, dari Garaka ZKG 1097. Assalamualaikum Bang Hilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang mau saya tanyakan Bang. Boleh. Yang pertama, kalau karet vakum pulsar 220 kira-kira substitusi dari jepangannya apa ya Bang? Untuk karet vakum ya, vakum pulsar 220 itu belum ada ya, setahu saya belum ada, kecuali ada ya aja, cuman kalau nggak salah itu punya Thunder ya, Thunder bukannya 125. Kalau Thunder 125 itu untuk pulsar 180 dan pulsar 200 DTSI. Kalau yang pulsar 220 dia akan lebih besar, dia menggunakan Thunder yang 250 atau GSX ya, pokoknya Thunder lah ya, pokoknya Thunder 250. Nah itu yang motornya udah jarang nih, tapi ya anggap aja nggak ada lah ya. Kemudian yang nomor 2, soal masalah karbu Bang, kenapa ya motor pada saat jalan RPM di bawah 6000 itu kayak dundutan? Masalah ada di karbunya atau apanya ya Bang? Nah ini masih menyambung dengan pertanyaan yang pertama, yaitu adalah dari vakum ya, dari vakum motor. Jadi karena karbunya sudah karbu vakum, yang pertama mungkin bisa karetnya sudah keriting, karet vakumnya. Yang kedua bisa karena piston vakumnya atau skep vakumnya itu sudah baret ya. Jadi ada angin jahat yang masuk lewat situ, dan juga ketika motor langsam atau RPM rendah itu ya, karbu vakum itu walaupun enggak kita gas, itu si vakum atau si skepnya itu bisa naik, seharusnya bisa naik, karena yang diandalkan adalah bukan dari bukaan gas kita tapi dari kevakuman mesin. Jadi ketika sudah vakum tetap skep akan naik. Nah mungkin karena di sini sudah bermasalah pada skep dan vakumnya atau karet vakumnya, jadi dia seret untuk naik, mungkin agak susah untuk naiknya, dan akhirnya menyebabkan motor endut-endutan. Atau mungkin bisa karena sudah baret, terlalu banyak udara yang masuk, bisa juga jadi endut-endutan ya. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Pas motor dinyalain, kenapa pas digas itu agak telat ya dan seperti belebek? Kita lanjut ke keempat. Kalau suara mesin lagi stasioner kadang naik turun sendiri, entah itu mesin sudah panas atau mesin masih dingin. Kenapa ya Bang?
Makasih Bang sesudahnya atas pencerahannya. Maaf pertanyaan agak banyak, nggak apa-apa Mas. Ini seharusnya tadi ya, untuk pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita gabungin aja tadi sebenarnya, karena jawabannya cuma satu, yaitu benar dari skep dan vakum ya. Jadi skepnya itu sudah berkendala, ini sudah pasti nih ya. Kemudian dari jarum skepnya itu mungkin sudah ada goresan-goresan, kalau enggak ada dia udah bengkok, cek aja di situ. Kemudian di karet vakumnya pasti sudah keriting ya, sudah keriting. Kalaupun nggak keriting pasti sudah ada yang berlubang ya. Nah, jadi permasalahan jadi di situ. Itulah penyakit motor-motor yang karbunya masih vakum ya, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Handoko Ando, Mas Handoko Ando. Aki gel yang cocok untuk UG4 apa Mas? Aki gel, pokoknya kalau aki ini ya semuanya bisa dipakai ya, mau aki basah, aki kering, aki gel, atau aki apapun itu bisa dipasang. Untuk ampernya, ukurannya standarnya itu 9 ampere. Kalau misalkan nggak ada yang 9 ampere nih, ada yang 7 ampere, ambil aja ya. Misalkan dari merek misalkan dari Motobet ya, dari merek kuning seperti ini ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya kalian cari aja lah ya, saya nggak bisa ngejelasin karena nanti takutnya malah menjatuhkan produk ya. Pokoknya intinya ini aki kuning ini ya, nah, itu lumayan, cuman ya adalah kekurangannya. Dan kemudian ukurannya 9 ampere. Untuk kalian yang misalkan dapatnya 7 ampere, boleh ambil aja 7 ampere. Dan buat kalian yang misalkan pengen menaikkan kapasitasnya, boleh silakan dinaikkan. Untuk di pulsar ini bisa naik 5 ampere ya. Misalkan bawaannya itu 9 ampere ya. 9 ampere berarti misalkan kita naikin, kita cari yang 14 ampere, itu bisa dinaikin sampai 14 ampere, itu bisa ya. Intinya seperti itu. Ya, oke lah, mungkin sekian aja. Ini sudah terlalu panjang ya. Jadi mungkin hanya seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Saya Hilmi Arasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2, dan 3 busi.